Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. So, sebelumnya mungkin ada yang udah nonton cerita tentang personil Love and Wine ya, yang keluar dengan berbagai alasannya itu. So, hari ini kita akan kembali mendengarkan lanjutan kisah cerita drama yang luar biasa ini ya, di ngobrol-ngobrol santai di Ruang Jeda. Oke? So, Bunga, kok bunganya ke yang cowok ya? Salah. Bunga dan Yos. Kita lanjut lagi. Waktu itu rewind. Oh ya, 3 tahun berikutnya. Ya. 3 tahun berikutnya Brister. Sudah penasaran? Mari kita saksikan. Jadi gini Bert, setelah 3 tahun itu tadi kan udah Singkat cerita ya. ya kan, singkat cerita. Nah, Bunga tuh ya itulah, dia selalu yang tadi dia dibilang dia kan mendem kan orangnya kan, selalu memendam. Bom waktu ya. Nah, bom waktu. Dan gue tuh selalu selama 3 tahun itu benar yang dibilang, kayak gue kalau berantem sama dia tuh bisa ngomong, ya itulah ya tadi ngomong kasar lah, ngomong binatang inilah, binatang Anatomi itulah. tubuh. Iyalah itulah. Sampai akhirnya gue nonjok-nonjok barang segala macam. Dan setiap gue melakukan itu, gue selalu mengakhirinya Bert. Mengakhirinya dengan kata Putus aja. bukan. Oh. Maafin aku ya. Hmm. Kata maaf itu menurut gue udah jadi senjata gue. So powerful ya. So powerful banget. Tapi jadi nggak ada maknanya karena lo gitu terus. Nah, otomatis lah 3 tahun maaf apa artinya maaf. udah. Dan pada saat gue bilang maaf, Dia ya oke. Dan pada saat itu gue mengira perkataan maaf itu jadi senjata gue ketika gue selesai berantem sama dia. Jadi kayak gampang ibaratnya, banget maaf doang gitu ya. Jadi itu menutupi kejahatan gue ya. Emang jahat nih, penjahat satu nih. Emang penjahat ya. Nah, itu berjalan selama 3 tahun seperti yang tadi Bunga bilang. Ya. Sampai akhirnya di 3 tahun terakhir itu, gue tuh udah mulai kayak setiap gue ngajak dia jalan, itu dia selalu nggak bisa selalu nggak bisa, ada aja alasannya. Gue tau lah dia punya komunitas gereja, dan pada situ emang gue nggak punya komunitas gereja dan gue punya komunitas teman-teman sekolah gue yang notabene ya begitu mainnya. Oke, Bunga. Pas fase ini apakah lo sudah berpikir untuk mengakhirinya? Enggak. Oh, berarti itu sebenarnya emang nggak lagi sibuk aja gitu. Enggak. Menjauh. Tapi itu bukan. Jadi ternyata gue nyadari gue selalu memaafkan. Tapi kayaknya buat tipe yang ini tuh ternyata itu jadi satu luka buat gue kan. Iya, betul. Karena jadi nggak ada artinya, cuma omongan belaka. Maksudnya pada akhirnya itu sih, maksudnya sesabar-sabarnya orang tetap ada limitnya. Betul. Oke. Dan sesabar-sabarnya orang mau sesabar apapun pada akhirnya kalau nggak dihargai itu ternyata nggak enak. Betul, setuju. Karena orang pada dasarnya manusia pingin dihargai. Ya. Kalau dihormati mungkin lebih ke arah ego ya. Cuma kalau dihargai itu ya. sosok lu, keberadaan lu ada gitu. Setuju gue. Oke, lanjut Yos. Jadi pada itu gue ngerasa kayak, aduh, kok ini anak setiap gue liat jalan tuh kok dia nggak mau mulu gitu loh. Bentar, tadi bukan gue sibuk ya. Gue nggak mau putus, tapi rasanya udah Jenuh. goodbye aja gitu. Tapi gue nggak kayak udahlah cari yang lain tuh, gue nggak ada pernah kepikiran kayak gue bakal cari yang lain. Oke. Jadi lu lagi dikasih ujian lah. Ujian buat gue nih. This is the real me gitu. Iya. Kayak merek handphone ya? Wow, bukan. Oke. Wah, ngomong brand mulu nih orang nih. Banyak alasan emang. Oke, Bertna. Terus udah kan, sampai satu titik gue ngerasa, tapi di situ gue karena gue udah campur emosi kan, gue ngerasa gini, ini cewek maunya apa sih? Ya ini udah ngerasa, ini omongan ini keluar karena dia merasa ganteng. Dia, karena orang ini merasa ganteng, orang ini loh ya, bukan gue. Orang ini. orang ini. Ini. Nah, gue ngerasa, kenapa sih ini orang, maksudnya gue jalan gak mau, ada aja gitu loh alasannya. Iya. Alasannya komunitas gereja lah, ada doa lah segala macam ya. Gue
tidak mempermasalahkan itu pada saat itu. Cuman gue ngerasa kayaknya aneh gitu loh. Selama 3 tahun itu dia sempat ikut komunitas gereja juga nggak si Yos ini? Lebih ke tepatnya gue ikut nimbrung. Tapi nggak masuk ke dalam situ. Belum. Belum masuk. Iya, cuma mau jagain si bunganya. Ya, cuman gue ya. Awas lo pegang-pegang. Bunga di tepi jalan. Ya gitu lah. Nah udah kan. Akhirnya singkat cerita gue telepon dia. Oke. Intinya, nah gue kalau gue udah emosi, gue ngomongnya udah ngaku kamu, gue lu. Oke. Lu kenapa sih lo? Gue bilang. Dan buat gua lu aja udah kasar. Ya, Buat itu gua lu udah kasar. Paham. Buat gue itu udah pelampiasan emosi gue. Lu kenapa sih? Gue jalan kagak mau segala macam. Tapi jadi si Bunga tahu kalau dia udah marah. Kurang lebih Iya, bahasanya gua jadi berubah. tahu. Iya. Oke. Di situ gue bilang kalau lu bilang, nah di sini perbedaan gue sama dia, gue tuh selalu banyak sekali kata-kata putus dari gue. Jadi gue selalu ngomong, udah lah kalau misalnya lu mau ngomong pacaran sama gue, udah kita selesainya kita putus aja, gue bilang. Oke. Dan pada saat gue ngomong itu dia selalu intinya dia dan gue juga tau kalau misalnya dia udah kesel dia nggak bakal Ngomong. maksudnya dia nggak bakal ngomong ke gue. Tutup aja. Dia ya udah dia cuma dengerin gue abis itu ya entar ditutup atau enggak ya udah. Jadi nggak ada penyelesaian pada saat itu. Nah pada saat itu Oke. ketika gue udah mulai aduh hati gue nih udah kayak ini kenapa sih nih orang bikin gue kesel. Akhirnya gue minta ketemuan sama dia. Oke. Gue ketemu sama dia dan di situ kita nggak saling menuntut sih, unik ya bertanya, tapi kita saling sharing gitu loh. Maksudnya lo kenapa sih, dan dari sisi gue juga kenapa gitu loh. Dan pada akhirnya gue tahu bahwa dia tuh ternyata memendam luka yang begitu lama dari gue, jadi kayak duri dalam daging gitu loh. Tapi gue pun nggak sadar sebenarnya. Dia pun nggak sadar Bert. Oke. Wow. Dan akhirnya di situ gue juga sadar, oh ternyata apa yang gue lakukan ini salah. Dan singkat cerita setelah itu, dan ini Bert, Lo yang benar-benar pukulan membuat lo sadar tuh apa? itu yang gue ngerasa, oh nggak, dia pernah bilang gini ke gue. Pasti ada tamparan yang benar-benar kena. Kalau cuma dari kayak telepon tadi kayaknya lo udah biasa deh. Dia pernah bilang gini Bert ke gue, intinya orang tua gue itu nggak pernah ngatain gue kayak gini, aku kayak gini, dia bilang. Tapi kamu dengan mudah ngatain aku kayak gini. Paham nggak maksudnya? Iya. Ya emang orang tua dia. Lo ngelangkain orang tua gua. Iya. Kasarnya begitu. Bahkan orang tua dia yang melahirkan dia itu nggak pernah memberikan kata-kata itu ke dia. Iya, wah. Sedangkan gue yang notabene, ya lu siapa gue, lu cuma sekedar hubungan sama gue doang. Tapi lu udah berani ngata-ngatain gue. Kasarnya kan gitu kan. Dan di situ gue ngerasa, oh. Nah ini tamparannya ini kata-kata hitnya gua, ini. Dan itu membekas di gue sih Bert. Itu membekas di gue, maksudnya itu langsung bang. Ya di sini maksudnya, ya itu gue keterlaluan sih pada itu ya. Maksudnya apa yang udah kurang ke dia itu, gue baru sadar, oh gila gue udah keterlaluan banget gitu. Terus habis itu? Nah setelah itu akhirnya gue intinya tuh kita ngobrol, terus ya udah akhirnya kita ambil waktu situ Bert. Dan di situ titik itu sebenarnya titik apa ya? Titik gue bener-bener titik balik gue sih, hidup balik gue. Jadi kita akhirnya break 2 minggu. Nggak kontekan dan lain sebagainya. Wow. Kita break 2 minggu. Gitu. Sama istilahnya gini, gue juga tahu bahwa bukan salah dia sepenuhnya. Gue juga harus mengevaluasi diri kan. Jadi kita ambil 2 minggu untuk mengevaluasi diri sendiri. Nah ternyata ini ada titik baliknya dari dia tuh. Dan di situ pada saat itu malam itu, ini ada sisi kerohaninya nih Bert. Iya nggak apa-apa. Gue berdoa pada saat itu Bert. Dan itu bener-bener gue kali itu berdoa dengan serius, berdoa dengan sungguh-sungguh. Gue bilang sama Tuhan begini, gue doa spesifik Bert. Jadi gue pada saat itu gue bener-bener kayak cuma Kristen KTP doang gitu loh. Oke. Jadi gue bener-bener kayak ya gitulah Kristen KTP lah Bert. Dan pada itu gue doa sungguh-sungguh, gue bilang Tuhan, aku mau berubah, gue bilang. Oke. Aku mau berubah, tapi aku nggak bisa sendiri. Oke. Minta Bantuan lah. Aku mau berubah, aku menurunin ego aku menurunin emosi aku pengen Tuhan yang menguasai aku, gue bilang. Oke. Wow. Dan pada saat itu gue berdoa Bert, itu selama kita break itu gue selalu mendoakan itu. Dan itu mujizat Tuhan sih Bert. Menurut gue itu kuasa Tuhan tuh bener-bener ada gitu loh. Wow. Itu bener-bener kuasa Tuhan tuh mengalir dalam kehidupan gue pada saat itu. Jadi ini pertama kalinya ya gimana pun bicaranya ini lu baru berdoa lah kali ini. Iya. Dan di situ akhirnya, wow. Dan pada saat itu akhirnya kita ketemu tuh setelah kita break. Terus dulu ada satu pemberesan yang ternyata dia juga tahu. Iya ternyata gue masih mendam kepahitan Bert. Jadi lu ada luka batin juga dong. Ada luka Dia batin itu ternyata dia sadar, oh ini nih
dia juga ada efek. satu luka yang Pas itu gue sadar. Cuma gara-gara omongan si Bunga ini. oh bukan Bukan, luka karena- sama bokap. Iya, Bukan, bukan. Maksudnya tersadarnya Oh. since Bunga ngomong yang Bukan. Pas dia Justru pas gue malam jeda itu, jadi tiba-tiba gue terfikirkan jadi kayak ada masalah semuanya ya, gitu. nyambung. Semuanya nyambung, jadi secara pribadi. secara pribadi tuh gue Jadi abis berdoa untuk hubungan lo, tiba-tiba kepikiran Iya, yang gua lain lagi. kepikiran gitu. Wow, oke. berarti kayaknya ada yang nggak bener dari hati gue. Berarti lo lagi ibaratnya dijamah nih. Wah buset bet, itu bener-bener dahsyat lah bet lah. Gila. Terus itu gue merasa oke gue mesti Demen nih gue denger cerita pertobatan seorang preman jembatan 5. di situ gue ngerasa oke gue mesti menyelesaikan ini ke orang tua gue, baik itu ke nyokap gue maupun ke bokap gue. Oke. Dan pas itu juga intinya ya nggak saat malam itu juga sih, intinya tuh beberapa hari kemudian gue telepon bokap gue, kita ketemuan. Di situ gue minta maaf bokap gue. Itu kondisi bokap gue udah pisah ya sama nyokap gue. Wow. Terus bokap lo responnya gimana? Dan dia pun responnya adalah ya maafin papa juga karena papa dulu udah kasar sama gue. Dan situ Bert, ya kita nggak pelukan gimana sih Bert, cuman ya karena udah awkward kan Bert, jadi ya udah. Nanti pakai lagu sedikit sedih ya di sini ya. Biar ada sedikit air mata mengalir. Gitu lah. Terus nyokap lu ya, kalau nyokap lu mah emang udah oke lah ya. Iya. Dari awal udah oke. Nah, kalau Bunga 2 minggu masa tenggang ini. Gila masa tenggang Masa kayak tenggang. isi pulsa dah. gitu. Jadi gue benar-benar evaluasi diri gue sih, maksudnya ya nggak baik juga kan ternyata memendam. Iya, iya. Yang akhirnya itu jadi bom waktu yang itu juga jadi bumerang sendiri buat Tapi hidup gua. apakah lu berpikir maksudnya ya balik lagi kepahitan lu timbul karena cowok ini kurang lebih dan di saat masa tenggang itu balik lagi lu memilih untuk bertahan dong. Nggak ada pemikiran kayak gue, weh enak banget nih 2 minggu gue nggak di teror terus damai dan pingin lanjut. Biasa kan abis 2 minggu gue lebih nyaman sendiri, sorry gue nggak mau lagi sama lo misalnya begitu. Kalau yang satu ini bertobat kayak gue sadar gue salah, dia berharap agar bisa terus lanjut lagi. Nah cuma kan kalau lu udah Ya. kepahitan ini masalahnya yang bikin, kalau dia kan orang tua, nah ini pasangan lu yang bikin pahit lu gitu. Nggak tahu kenapa, tapi salah satunya karena gua punya komunitas menurut gua. Jadi gua sama Yos itu kelebihannya dalam hubungan tuh satu, kita nggak pernah ngumbar masalah, nggak pernah Bert. sama sekali nggak pernah. Wow. Jadi kayak nggak pernah tuh kayak misal gua sahabatan sama lu, si dia tuh parah banget masa gua dikata-katain. Kita sama sekali nggak pernah ngejelekin pasangan di luar. Ini Bristers, ini salah satu yang ya bukan cuma hubungan sebagai suami istri, tapi sebagai ya kalau kalian lagi pacaran, alangkah baiknya untuk menyimpan permasalahannya sendiri atau benar-benar sama orang yang terdekat dari kalian, ya. Bristers. Karena mungkin memang benar kita butuh waktu untuk curhat, cuma terlalu banyak yang tahu curhatan kalian itu malah bisa jadi bumerang buat Ya, kalian. setuju. betul banget. Setuju. Jadi hidup kalian bukan orang lain yang atur, kalian bisa memonitornya lah, bukan orang lain yang monitor hidup kalian. Jadi be wise lah untuk posisi ini. Oke, Gitu. lanjut lagi. Nah salah satunya yang bikin gue tetap di jalur gitu tuh sebenarnya komunitas. Jadi kan gue ada di komunitas gereja juga kan, Iya. komunitas rohani. Nggak pernah campur tangan untuk hubungan gue atau segala macam, tapi minimal kayak tetap bikin gue ada di Zona nyaman zona positif. Ya, itu yang benar, ya, betul. Zona positif dan gue selalu gini sih, nggak tahu kenapa tapi gue selalu ngerasa bahwa hidup gue nggak lebih baik daripada orang yang lain. Setuju. Itu. Setuju. Berarti lingkaran lu sangat-sangat positif nih. Berbeda Iya. dengan lingkaran gue. Biasa plus dengan negatif jadi negatif biasanya. Ini positifnya untung lebih kuat sungguhnya. Gile. Gitu sih, tapi maksudnya gini, 2 minggu kan waktu yang singkat kan. Nah setelah itu kita jalanin hubungan kita lagi, kita bener-bener beresin, kita saling minta maaf. Itu sih, kita nggak saling menuntut ya. Kita nggak saling menuntut. Setelah itu maksudnya kayak gue percaya ketika kita cinta itu kan tadi memberi kan, tapi memberi itu juga nggak saling menuntut. Kayak ya udah lu sayang, ya udah tulus Betul. gitu. Dan luar biasanya gila sih ini anak berubah total.
Dan itu berarti maksudnya buat gua nggak masuk akal, Bet. Nggak mungkin. ibaratnya gini berarti ya. Wow. Orang pasti berpikir gini, nggak mungkin lah dia bisa berubah. Namanya anak yang dididik dari kecil, yang digebugin, pasti kan justru itu malah ngebentuk karakter dia dong. Dan Betul. gue nggak bisa memungkiri itu membentuk karakter gue loh. Betul, otomatis karena Otomatis itu kebiasaan membentuk hidup karakter lo. Betul. Bahkan berarti ya, maksudnya sekarang pun menurut gue diubahkan Tuhan. Maksudnya gue diubahkan Tuhan. Cuman pasti ada sisi di mana gue ketika gue lagi kayak pusing gitu berarti, maksudnya kayak ada masalah nih. Ya tapi gue kayak bisa lebih mengontrol diri gue. Cuman kayak pasti kayak bukan karakter kekerasan itu muncul sih, bukan. Cuman kayak pasti ada sisi lu yang karakter lu gitu loh. Iya, paham. Dan itu pasti menurut gue pasti ada gitu. Tapi itu gue sekarang bisa lebih mengontrol itu. Iya. Gue bisa lebih mengontrol itu. Dan itu menurut gue bisa kayak gitu itu karena ya Karena bunga. Karena Tuhan. Tuhan sih. Iyalah, otomatis. Tapi Tuhan memakai bunga untuk merubah lu Iya. juga. Secara nggak langsung ya. Karena di sini gue bisa bilang Bristers ini gue pribadi 4 jempol buat si bunga ya. Karena maksudnya di dunia mana yang bisa bertahan selama 3 tahun untuk ngerti gak sih? Di saat lo hidup tenang-tenang aja, tahu-tahu ada unsur negatif mendekat, ngapain gitu kan? Sedangkan lo punya lingkungan yang sangat-sangat positif dan lo aktif gereja tadi, penuh kasih. Sedangkan cowok ini hama virus gitu loh. Dan ya Tapi virusnya bukan COVID kan? bukan. Lebih parah. Lebih parah masalahnya. Cuma ya kalau dari sisi ini ya gue bisa bilang Tuhan pakai lo untuk merubah sosok makhluk ini nih. Makhluk gentayangan ini nih satu. Cuma ya bersyukur karena emang ya berarti kalian sudah menemukan satu sama lain. Gue sih dari tadi dengerin cerita kalian sih gue cuma kayak wow. Karena benar-benar yang satu diuji kesabaran, yang satu benar-benar dirubahkan secara keseluruhan ya. Terus setelah semuanya berubah, hidup jadi lebih indah dong. Penuh pelangi, kupu-kupu. Enggak sih, Nggak intinya juga sih, Bud. Gimana pada nih? akhirnya proses itu kan nggak akan pernah berakhir ya dalam kehidupan betul. kita. Ya sampai kita abis ini lo sudah resmi pun pasti ada. Betul, lu kan udah mengalami duluan Iya. kan. Pasti intinya kan selalu tetap ada. Tapi kan memang Ingat toleransi. Iya. Itu kata-kata yang harus ada di otak tuh. Ya. dan kita kan emang pada selamanya kita nggak akan pernah menjadi pribadi yang sempurna. Pasti. Sempurna cuma punya Tuhan. Setuju. Tapi kan Setuju. setiap harinya kita bisa berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Gitu. Jadi gua sama Yos sekarang setelah 3 tahun itu kita mengalami pemulihan dalam hubungan, kita menjalaninya pasti lebih dewasa. Dan Kok itu udah sih- si Yos udah nggak lihat yang bohai lagi ya. Masih dikit-dikit tapi. Kalau itu nggak bisa ngomong, itu sifat. Itu sifat. Ya kadang suka itu kan jadi Soalnya cowok terlahir sebagai pemburu. sebagai imposter. Aduh, kebanyakan alasan. Kebanyakan alasan lah. alasan gitu. Dan sekarang kan dia juga maksudnya kita satu komunitas kan. Satu komunitas. Jadi maksudnya semakin kesini itu sih salah satu yang kayaknya yang bikin kita juga bisa bertahan. Menurut gua kita punya satu visi atau satu pandangan hidup yang sama. Oke. Wow. Bahwa kayak hidup kita berdua, apalagi waktu kita pacaran gitu ya, gimana dengan kita berdua itu semakin banyak orang bisa ditolong, semakin banyak orang bisa diberkati, semakin banyak orang, maksudnya hidup kita bermanfaat sih. Kayak kita selalu megang punya prinsip, selagi kita bisa bantu Luar biasa sekali perubahannya. dan maksudnya salah satu yang itu kayaknya yang gue suka banget dari dia, kayak dia tuh nggak egois. Maksudnya gini, lebih mikirin orang, maksudnya gini, nggak hanya mikirin diri kita sendiri, tapi kita juga mikirin orang lain. Kayak kita udah nerima banyak banget kebaikan sih dalam kehidupan menurut gue. Jadi gimana dengan kita berdua, bukan kayak orang apaan sih pacarannya kok gini-gini segala macam, tapi dengan kita pacaran dan nantinya akan menikah gitu ya, gimana semakin banyak orang itu bisa merasakan dampak baik, dampak positif dari Secara nggak langsung, hubungan kita. lo sadar nggak sih berdua? Lo ngobrol di sini juga lo memberikan berkat buat yang nonton di rumah. ya. Sama yang lu lakuin gitu Sama, kan. iya benar. Kayak maksudnya pada akhirnya apa sih waktu kita meninggal, Ya. orang yang orang inget kan cuma bagaimana. Tuh, prinsipnya balik lagi kalau emang kita bisa membantu ya Ya. lingkaran kecil kita, kalau kita bisa bantu Bristers
Ya kalian jangan expect lingkaran besar, kalau lingkaran kecil aja kalian belum bisa Ya. bantu. Dari yang kecil ini nggak tahu, mungkin kalian kira aku cuma bantu lingkaran kecil, tapi dari lingkaran kecil ini bisa menyebar ke yang besar. Ya. Jadi kita tuh ibaratnya sebagai pelopor lah, pelopor untuk menjadi pelita bagi sesama kita. Nanti sesama kita bisa jadi pelita buat Ya. orang lain lagi. Dan wow, luar biasa sekali perubahan yang signifikan ya. Ya. Dan gue ngerasa berarti ya, maksudnya apa yang gue alamin dari kecil ya sampai gue sekarang itu bisa jadi berkat buat orang, dan itu menurut gue sesuatu apa ya? Dan dendam lu sirna juga udah. Dan gue tuh sirna banget, dan itu bisa jadi kayak berkat buat orang dalam artian Dia gua pernah bisa mengalami dan dia pernah melalui Dan lu dia menceritakan ini. gue nge-share ke orang, tapi bukan berarti gue nge-share gue buat sombong, gue pernah enggak, tapi gue Gue keren nih. gue keren nih, enggak kayak gitu sih. Gue ganteng. Tetep kan? Tetep. Kena dia. Cuman lebih kayak gue pengen, maksudnya gue harapan gue adalah dengan pengalaman yang kita alamin gitu, itu jadi berkat buat orang gitu loh. Ya, ya. Dan itu suatu nilai yang bukan balik ke kita lagi, tapi ya karena bukan dari kita gitu. Betul, betul. Wow. Bahkan maksudnya dari hubungan kita pun kayak akhirnya kita ngerti sih kenapa maksudnya kita diizinkan untuk melalui segala macam gitu, karena gue percaya berarti kita dipercaya lebih untuk dengan apa yang udah kita alami, kita bisa nolong lebih banyak orang lagi gitu loh. Tuh sih. Kata-katanya terharu banget gue dengernya. Gila. Cuma bunga yang bisa membuat kata-kata seperti itu. Namanya ya bener-bener sesuai, bunga harum. Gila. Yang satunya Yosua, ya udahlah. Ya. Wah, luar biasa. Ini dengan segala seluk-beluk perjuangannya akhirnya berhasil juga ya. Maksudnya gue masih bener-bener apa ya, nggak habis pikir dengan sifat yang sekeras ini akhirnya bisa hilang begitu aja ya. Maksudnya lu mau berubah. Tekad tuh selain ya lu tadi berdoa nih. Pas lu berdoa, lu ada panggilan, lu udah pengen berubah. Apa yang membuat lu bener-bener pengen melepas semuanya? Apakah bener-bener kayak karena lu bener-bener cinta sama bunga, atau emang lu ada di otak lu ada sesuatu yang membuat lu takut dan ingin berubah? Pada saat itu Bert, gue jujur aja karena gue sayang banget sama dia Bert. Kalau sekarang? Gue tuh sayang banget sama dia Bert. Sekarang? Masih sayang. Oh, Cuman kirain. pada saat itu India tuh kayak tergerak di pikiran gue bahwa yang gue tuh berubah bukan karena dia, tapi emang karena Tuhan mau mengubahkan gue, dan gue emang bener-bener minta gue mau maksudnya Dia mau banget. gue mau gitu loh, dan bukan karena gue mau karena dia, bukan, tapi emang gue mau. Gila, ini Romeo and Juliet versi sekarang. Luar biasa. Gue mau gitu, karena ibaratnya gini lah, lu kalau mau, banyak orang yang oke lah gue mau berubah, tapi kalau lu cuma mengucapkan doang tapi lu nggak mau, Setuju. ya, percuma. Itu buat Bristers yang udah nonton, mungkin kalian juga nonton pas gua rekaman sama Will Mara, the young musician. Gua ada ngomong juga, jadi orang kita nggak boleh nato. Nah, nato, no action, talk only. Kalian harus buktiin dengan perilaku kalian. Kita harus buktiin kalau emang kita serius, ya tunjukkan gitu loh. Nah, ini terbukti, dan makanya mungkin Bunga juga tergerak karena melihat perubahan dari seorang Yosua, si orang ini nih, si virus. Perubahan pasti tetap ada prosesnya gitu kan, tapi tetap maksudnya buat manusia nggak mungkin gitu. Betul. Bristers, ingat proses tidak instan, kecuali mie instan doang. Mie instan 3 menit jadi, tapi proses hidup, proses kerja, proses apapun, semua yang namanya proses tidak akan secepat itu. Jadi lo mau bikin, contoh paling gampang, bikin kue atau apa, kalau lo cepet-cepet nggak akan jadi. Pasti lembek lah atau jadi apa, maksimal ya. Adonannya belum mateng lah, nah itu banyak hal lah. So, ingat-ingat semua yang diceritakan oleh kedua pasangan indah ini jadiin pedoman hidup lah. Maksudnya semua tantangan hidup orang berbeda-beda. Betul. Tinggal gimana cara kita memandangnya, gimana cara kita menghadapi segala sesuatunya secara positif. Dan balik lagi, Bristers diingetin sama Bunga, lingkaran kalian harus selalu positif.
nggak ada ya, bukannya nggak ada gunanya. Negatif sih akan membuat kalian berkembang. Tapi kalau kalian lingkarannya terlalu negatif, Ya, di otak kalian penuh negatif aja Ya. terus nggak akan selesai-selesai. setuju. Betul kan? Setuju banget. Betul. Setuju banget. Abis ini boleh langsung dengerin lagu judulnya Alasan dari Love and Wine. Dengerin lagu. Thank you banget Thank udah you, Bang. sharing Thank you Yos banget. sama Thank you, Bunga. podcast. Thank you. Thank you udah datang. Gue tahu kita udah bikin the movie nih sekarang kurang lebih ya, karena sesinya tiba-tiba boom panjang banget. So thank you. Oh Bristers, kalau ada yang mau nanya, sampai lupa gue tadi. Kalau kalian mau nanya sama dua sejoli ini, ya boleh langsung ke kolom komen di YouTube, tulis aja pertanyaannya, gimana sih Kak mau bertahan begitu Kak Bunga kuat sekali ya kamu gitu. Tulis aja udah. Yang penting positif aja ya. Iya. Yang negatif janganlah. Kita anti negatif club lah. Kalau enggak lihat description ada link ke Instagram. Tuh nanti feednya ada ya muka dua orang inilah ya. Muka dua orang ini langsung tulis komen di situ. Tulis aja semuanya pertanyaan kalian. Kalau sampai ada yang bingung atau apa, pokoknya follow Instagram, subscribe YouTube, nanti kita infoin dah. Semuanya akan dijawab satu persatu oleh narasumber nih. Ya, bisa dilihat muka-mukanya sudah tidak sabar untuk menjawab. Nggak, Yos nggak gue undang. Udah, nanti tulis semua di situ. Oh, mungkin aja lagi pada iseng ke YouTube lagi ke Instagram, langsung dijawabin tuh, langsung sama narasumbernya. Happy nggak tuh? Cepet ya. Yalah, Karena jarang nggak juga usah, yang demo. nggak usah nunggu, ngapain? Tapi ya kalau banyak tenang aja, pasti dijawab. Pasti. Oke, Bunga, Yos, sekali lagi gue thank you Thank banget. you. Lu Thank udah you pada buat datang. kesempatannya buat. Thank you ya udah datang, udah luangin waktu. Maksudnya ya lagi PSBB gini juga lagi susah keluar, tapi ya Bristers stay at home, jaga kesehatan sebisa mungkin, meminimalisir keluar rumah ya. Betul. Pakai masker, jangan lupa kita ikutin aturan pemerintah, saling jaga lingkungan kita juga. Oke. Siap. So, see you di undangan berikutnya Pasti. ya. Jangan males ya. Wes, Pasti. tenang dong. Ya, Buat tapi e-podcast. tapi susah nih, lama nih, dia mau honeymoon dulu abis ini. Gawat deh ya. So Bristers, thank you for listening. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.